Welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Mami akan membahas tentang ciri-ciri orang yang sudah menyatu dengan khodam pendampingnya. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di Bapak Mami Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkat salam kita hadirkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat BFC yang BFC sayangi, pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang ciri-ciri orang yang sudah menyatu dengan khodam pendampingnya. Nah, ketika seseorang yang didampingi khodam pendamping, baik itu dari amalan maupun dari leluhurnya, pastinya mereka akan memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri yang menandakan bahwasanya khodamnya telah menyatu. Nah, jadi tanda yang pertama atau ciri-ciri yang pertama yaitu sikap seseorang tersebut terlihat lebih dewasa daripada orang-orang seumurnya. Nah, jadi misalkan usianya 10 tahun, tapi pola pikirnya dan sikapnya itu bertindak tidak seperti anak 10 tahun, tapi lebih dari umur yang ia miliki saat ini gitu. Misalnya BFC sekarang umur 27 tahun, tapi BFC berpola pikir seperti orang yang sudah lebih dewasa gitu. Misalnya seperti 35, 40 gitu. Karena posisinya memang ketika khodam pendamping menyatu, maka banyak misalnya dalam arti berkegiatan ataupun dalam arti mengambil keputusan itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa gitu. Akan lebih ke arah yang lebih tenang gitu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, jadi itu yang pertama. Poin yang pertama adalah sikapnya terlihat dewasa. Memang bukan terlihat lagi, memang sudah bersikap dewasa daripada umur yang ia miliki saat ini, ataupun dari orang-orang yang memang seumuran sama dialah yang bersikapnya itu lebih dewasa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sulit mendapatkan pasangan atau jodoh. Nah, tapi ini tidak semua. Nah, tidak semua gitu. Hanya beberapa. Kenapa? Sebab dari orang yang didampingi khodam ini terus dia telah menyatu dalam tubuh dan kesulitan mendapat jodoh, biasanya khodam ini adalah khodam yang misalnya BFC laki-laki, tapi khodam yang ikut perempuan, dan khodam ini menyukai BFC, sehingga seperti BFC inilah yang istilahnya kekasihnya gitu, ataupun BFC inilah yang memang istilahnya berkantah
suaminya atau gimana. Jadi dia merasakan rasa seperti itu gitu. Jadi sehingga dia menghalang-halangi gitu. Ketika ada perempuan yang ingin dekat, dia seperti mengasih bisikan ataupun mengasih gangguan supaya tidak suka melihat BFC. Nah gitu. Tapi ini tidak semua, hanya beberapa, dan itu bisa dinetralisir. Nah, jadi ketika ada hal-hal seperti itu bisa dinetralisir, bisa diperbaiki, dan bisa dikendalikan. Nah, jadi untuk sahabat BFC semuanya yang pernah mengalami hal ini ataupun yang memang mengalami hal tersebut, jangan khawatir, semua masalah ada jalan keluarnya. Nah, itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mudah mendapat kepercayaan. Nah, misalkan contohnya BFC nih kerja di suatu tempat atau sahabat BFC bekerja di suatu tempat. Ketika mendapat suatu pekerjaan, pastinya ini kan membutuhkan namanya rasa kepercayaan terhadap diri kita gitu, ataupun terhadap atau BFC memberikan pekerjaan sama seseorang, pastinya BFC harus memberi kepercayaan. Nah, kadang ada orang yang memang ketika pertama jumpa itu kesannya, wah ini anak ini kayaknya sulit untuk dipercaya, kesannya itu buruk gitu. Tapi ketika memang khodam itu telah menyatu atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu kan, melalui perantara seperti itu, energi mereka membantu kita untuk mempengaruhi bahwasanya kita ini adalah orang yang betul-betul niat untuk bekerja, sehingga kita mudah dipercaya gitu, dalam hal apapun, baik itu pekerjaan ataupun masalah tanggung jawab, misalnya bisnis atau segala macam, banyak lah gitu. Orang percaya sama kita gitu, karena satu memang kepribadian kita yang sudah misalnya kayak berkaitan tadi sama yang pertama, sikap yang dewasa, sehingga orang juga mempercayai kita dalam hal apapun gitu. Dalam arti bukan mempercaya, bahwasanya memberi kepercayaan ya, bahwasanya kita adalah orang-orang yang memang tidak akan mengkhianati ketika sudah dikasih kepercayaan gitu. Nah, itu yang poin ketiga. Lalu yang selanjutnya, ketika berbicara maka akan mengandung nasihat dan mempunyai makna. Jadi ketika orang yang memang sudah menyatu dengan khodamnya, baik itu isinya khodam maupun energinya sudah klop, kita udah oke, sudah menyatu dia, maka ucapan seseorang itu memang dia terlihat di sini seperti biasa aja, tapi ucapannya itu bagaikan nasihat dan mempunyai makna yang dalam gitu. Sehingga ketika orang mendengar itu merasakan, oh iya betul juga yang dikatakan si Polan gitu, bahwasanya apa yang dikatakan itu orang yang mendengar itu membenarkan, sehingga mendapat istilah dalam arti support, dapat seperti wejengan, seperti dorongan, misalnya dorongan bahwasanya apa yang kita lakukan misalnya itu sudah betul, tapi harus misalnya kayak ada evaluasi supaya kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu bisa omongan-omongan seperti itu akan penuh makna, padahal sederhana tapi punya makna yang dalam. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya, bahwasanya ucapan seseorang yang telah menyatu dengan khodamnya akan mudah menjadi kenyataan. Nah, tidak semua, tapi sering menjadi kenyataan. Misalnya ada suatu, melihat, kita contohkan BFC melihat seseorang gitu kan, BFC pandangi, wah ini kamu nanti kalau memang kamu kerjakan nih betul-betul serius, isinya dengan sungguh-sungguh, sukses nih. Nah, rupanya betul mempunyai hasil lah si Polan tadi. Kan ada juga misalnya dia memang udah sungguh-sungguh, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebetulnya apa yang kita ucapkan itu adalah doa kan gitu, dan doa yang kita ini mudah-mudahan cepat kabul kan gitu. Dalam arti ya izin Allah juga kan gitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang seperti ini, omongan itu bisa jadi kenyataan. Nah, itu yang poin yang tadi 1, 2, 3, 4, yang kelima tadi ya, ucapan itu yang kelima.
Lalu yang selanjutnya ataupun yang keenam yaitu firasat seseorang itu tajam. Nah, jadi ketika merasakan sesuatu itu di dalam hatinya, wah ini kayaknya nih ada perasaan yang kayak enak gitu. Terus terlintas seseorang dan ada kejadian buruk misalnya, itu dia akan ya merasakan, oh ini nggak betul nih. Bahkan dia bisa langsung menemui orang yang ada di firasatnya tadi, bahwasanya yang akan terjadi itu ya apa yang dia pikirkan itu akan terjadi terhadap seseorang itu. Ataupun ketika dia bepergian segala macam, ketika ada firasat nggak enak, bahkan ini bakal ada yang nggak betul nih di jalan, pulang aja lah gitu kan, misalnya nanti bakal hujan nih di jalan gitu, lebih baik ditunda aja lah keberangkatan besok atau gimana, dan betul hujan gitu, sehingga firasat dan feelingnya itu tepat gitu, tajam. Apapun kegiatannya itu dia lebih kadang ada kelebihan dalam firasat. Aku harus mengerjakan ini dulu, baru ini, supaya tidak terjadi kesalahan. Itu firasat yang memang terdorong gitu dari menyatunya antara khodam dengan dirinya tadi. Nah itu. Lalu yang selanjutnya disenangi banyak orang. Nah ketika kita sudah bersikap dewasa, baru kita juga istilahnya mudah dipercaya orang gitu. Memang tidak akan berkhianat ketika dipercaya. Terus ketika kita berdoa, mungkin doa-doa kita yang ketika orang kita doakan itu jadi kenyataan gitu. Pastinya kita pasti disenangi orang, tapi tidak semua. Tetap ada juga yang tidak senang gitu. Tapi banyak yang senang dengan kita. Orang-orang yang tidak senang dengan kita itu biasanya itu orang-orang yang memang memiliki ketidakcocokan dengan energi kita. Nah, baik itu khodamnya ataupun memang dirinya tidak cocok ataupun sudah tidak senang dari dulunya gitu. Nah, tapi kalau memang orang-orang yang baru kenal kita, dari dulu memang senang gitu, insya Allah tetap senang. Nah itu. Lalu yang terakhir nih, yang terakhir itu mata batin itu terbuka sehingga ada kepekaan yang lebih dari kemampuan batinnya. Mata batin terbuka, istilahnya semakin tajamlah mata batinnya gitu. Dan insya Allah ketika terbuka itu harus bisa lebih dikendalikan. Nah jangan asal berbicara atau asalnya plus gitu, harus bisa lebih kendalikan lagi. Karena apa yang kita lihat itu kadang orang tidak bisa lihat, nanti timbul menjadi fitnah gitu. Dan jadi kita harus menjaga kan hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti orang-orang yang memang sudah seperti itu, dia lebih banyak harus beristighfar untuk mengendalikan dirinya. Jadi ya itu aja yang bisa Bibci sampaikan pada video kali ini tentang ciri-ciri orang yang sudah menyatu dengan khodam pendampingnya. Ya kalau memang ada kesalahan, Bibci minta maaf. Tapi sebelum menutup video ini, Bibci kembali menghimbau jika ada yang berkonsultasi, yang ingin berobat ataupun ingin mempertanyakan hal-hal yang gaib lah, ataupun ingin bergabung bersama Bibci, mungkin kita buat podcast, silahkan bisa DM di IG Bibci di Babah Ansor Pamil 18. Nah jadi mungkin ini aja yang bisa Bibci sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.